pengenalan program. Jadi nanti setelah diinstal untuk komputer server itu nanti yang kita pilih sebagai server ya. Dan server itu tidak harus admin yang dipakai oleh kasir pun nggak masalah. Jadi misalnya komputer kasirnya kita taruh di meja komputer servernya kita taruh di meja kasir, itu juga boleh. Yang penting nanti passwordnya yang sudah kita tentukan si kasir itu ya tugasnya hanya sebatas kasir saja, walaupun tugasnya di komputer server tapi tetap kita batasi. Keuntungannya kalau komputer servernya kita taruh di kasir, itu nanti kalau misalnya misalnya kan koneksinya pakai kabelan atau pakai wifi, itu lagi masalah, kasir tetap bisa jalan karena datanya ada di komputer dia. Ya seperti itu. Jadi dan defaultnya nanti satu lokasi atau jaringan itu bisa 5 komputer ya. Jadi misalnya komputer kasirnya satu, nanti di belakang satu komputer lagi buat admin, atau adminnya di depan atau di belakang, itu nanti bisa disesuaikan, bisa dikoneksikan. Jadi pakai data satu database. Nah nanti khusus untuk komputer server itu ada 3 aplikasi yang akan muncul di komputernya seperti tadi yang sudah diinstal itu ya. Ada yang LS, MS, sama aplikasi utamanya. Ya, jadi yang LS ini semua ada fungsinya. Yang pertama itu kalau LS ini kita bisa cek daftar perangkat yang terkoneksi ke komputer itu mana saja sih. Misalnya ada komputer A, komputer B, atau tablet A, tablet B, handphone, itu nanti kita bisa cek. Jadi nanti kalau suatu saat misalnya karena jatah defaultnya itu kan hanya 5, misalnya udah 5 full, ternyata pas kita cek, oh ini satu komputer ini atau HP ini sebenarnya udah nggak dipakai, itu bisa kita delete agar nanti handphone atau laptop lain kalau mau masuk dia bisa. Jadi kalau komputer klien atau laptop atau handphone itu bisa gonta-ganti kapanpun. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya MS. Kalau MS ini nanti kalau kita mau akses dari handphone itu di Think Cloud ID ini ada nomornya. Nomor ini kita tinggal masukkan di aplikasi yang sudah kita download di Play Store. Jadi aplikasinya sudah ada di Play Store, tinggal kita download saja. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Kalau aplikasinya sih nanti di semua komputer yang akan kita gunakan ada. Jadi kalau komputer-komputer yang lain itu cukup diinstal programnya saja, tidak perlu tadi kan ada 2 ya. Yang 2 itu khusus untuk servernya saja. Kalau yang lain satu itu. Ya betul. Oke, kita buka programnya. Nah, saat kita buka program nanti di sini ada pilihan database. Jadi di program ini multi database. Multi database itu walaupun satu program sebenarnya bisa digunakan untuk beberapa perusahaan. Jadi walaupun misalnya kita ada usaha lain tapi mau dimasukin ke sistem ini sebenarnya bisa. Jadi walaupun seperti ini contohnya ada Popcar, SCM dan lain-lain, walaupun satu software, kalau sudah dibedakan database itu dianggap 2 perusahaan yang berbeda. Jadi bisa multi database, kita punya banyak usaha tanpa mempengaruhi satu sama lain walaupun dalam satu software. Jadi nanti mungkin di awal-awal kita bikin tes segitu buat latihan, itu bisa tanpa mengganggu database yang aslinya. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah ada itu kita bisa pilih. Tapi nanti untuk khusus komputer kasir karena memang cuma satu database, langkah ini kita bisa lewati. Jadi pas dia masuk langsung login. Ini karena belum bisa jadi kita bisa milih. Ya memang kalau kasir sesimpel mungkin. Mungkin. Ya betul. Kalau kasir nanti kita bisa setting sederhana mungkin. Jadi dia pas login langsung bisa nyeket barang, nggak perlu ngeklik itu sudah ada settingannya. Oke, kemudian kita pilih database yang sudah kita buat. Nanti di sini akan muncul user sama password. Nah ini nanti pembatasan aksesnya dari sini. Jadi user sama password ini nanti yang pertama itu fungsinya untuk mengidentifikasi transaksi. Identifikasi itu maksudnya misalnya ada beberapa admin, ada beberapa kasir, kita bisa tahu transaksi penjualan itu siapa yang bikin. Jadi misalnya ada kesalahan, kita gampang, oh yang input itu si A, si B, si C. Jadi cross checknya itu kan otomatis harusnya lebih mudah. Kemudian yang kedua itu untuk pembatasan akses. Misalnya user itu tugasnya hanya sampai ngecek laporan penjual aja, nggak nyampe laporan neraca dan laba rugi, itu kita bisa lock. Nah di sini karena masih default berarti usernya admin, passwordnya admin. Nah user ini yang nanti penguasa programnya. Dan nanti kalau sudah berjalan tetap harus ada yang pegang admin ini, tinggal kita ganti password. Seperti itu. Nah karena kita loginnya pakai admin, berarti menu yang muncul itu muncul semua. Dan nanti untuk beberapa user menu-menu yang memang dia tidak gunakan itu bisa kita hide.
Jadi lebih simple nanti untuk beberapa user yang login. Nah, kemudian untuk menunya sendiri dia mirip seperti Microsoft Excel atau Word ya, yang menunya itu ada di atas. Jadi contohnya kita klik master, nanti dia sub menunya muncul. Kita klik pembelian, sub menunya akan muncul dan lain-lain. Itu seperti itu. Dan ini untuk menu master sendiri nanti menu yang berfungsi untuk mengelola data barang, data supplier, data customer, kita bisa kelola dari sini. Kita bisa input baru, bisa kita edit jika ada kesalahan, bisa juga dihapus. Tuh. Kemudian menu selanjutnya ada menu pembelian. Berarti kalau pembelian ini kita beli ke supplier. Nah, kalau kita beli ke supplier, otomatis stok yang ada di master itu dia akan bertambah. Dan saat kita beli pun ada opsinya, pas beli itu bayarnya cash atau tempo. Kalau cash berarti mengurangi kas yang kita punya. Kalau tempo otomatis jadi hutang ke supplier, dan kita bisa set jatuh temponya kapan sih, biar nanti kalau sudah jatuh tempo bisa diingatkan oleh si program, ini loh sudah jatuh tempo dan belum bayar. Itu seperti itu. Kemudian penjualan ya kita jual ke customer ya, otomatis stoknya yang ada di master berkurang dan kasnya itu bertambah. Nanti kas itu juga pasti penjualan kasir itu ada pilihannya, customer itu bayarnya tunai, pakai kartu, atau nanti ada juga opsi e-money, misalnya pakai GoPay, OVO dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa tahu hari itu omsetnya seberapa, yang bayar tunai berapa, yang bayar pakai kartu berapa, yang bayar pakai e-money berapa. Ya, silakan. Penjualan itu bisa ini enggak? Ini kena pajak atau kena pajak? Ya, jadi nanti pas baik itu pembelian atau penjualan itu ada opsi pajak. Pajaknya itu ada 3 opsi di program ini, non, include, dan exclude. Jadi nanti tinggal disesuaikan kita mau aplikasikannya apa sih, baik itu secara global ataupun sebenarnya saat input penjualan kita bisa pilih ini non include atau exclude secara global. Pas saat pembelian ini kita ikut ini udah termasuk pajak. Ya, bisa seperti itu. Jadi ada pilihannya. Oke, selanjutnya menu perakitan. Kalau perakitan ini untuk barang-barang yang kita rakit sendiri, atau kalau di toko sih biasanya bundling. Atau misalnya kita mau bikin parcel. Parcel itu kan sebenarnya kita nggak beli karena ngambil dari barang-barang yang kita punya. Nah, perakitan itu fungsinya untuk itu, jadi menggabungkan beberapa barang menjadi satu paket. Jadi bahan bakunya berkurang, hasil jadinya nambah, jadi kita jualnya itu hasil jadinya nanti di notanya itu parcel, misalnya seperti itu. Itu ada fiturnya. Kemudian ada menu persediaan yang salah satu fungsinya nanti buat stok of now. Tanya cok ini antara stok fisik dan stok komputernya itu ada selisih apa tidak. Selanjutnya ada modul akuntansi. Jadi di program ini tidak hanya untuk jual beli saja, tapi juga sudah include modul akuntansinya. Modul akuntansi di sini kita bisa gunakan untuk mengelola kas. Jadi misalnya hari itu ada pemasukan, pengeluaran berapa, sisanya berapa. Baik itu kas yang tunai ataupun misalnya kita mau masukkan juga saldo yang ada di bank, itu juga bisa. Sama kita bisa juga input biaya operasional, misalnya hari ini ada pengeluaran apa, biaya listrik, gaji, segala macam, itu juga kita bisa input secara rutin di program. Agar apa? Selain kita nanti di akhir bulan kita bisa melihat biaya di bulan ini berapa, itu juga nanti muncul di laporan laba rugi. Jadi di laba rugi itu harusnya udah laba rugi bersih, karena omset dikurangi modal, dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan di bulan itu. Jadi net profit udah ya. Betul. Itu seperti itu. Kemudian menu selanjutnya ada menu laporan. Kalau laporan ya semua yang kita butuhkan laporannya ada di sini. Dan sudah otomatis asal transaksinya semua sudah kita input. Itu, dan laporan nanti bisa diekspor ke Excel, ke PDF dan lain-lain. Dan menu yang terakhir adalah menu pengaturan. Nah, ini nanti wewenangnya si admin untuk setting siapa saja yang boleh buka program, tugasnya sampai mana, sampai setting backup, itu bisa kita lakukan dari menu pengaturan. Jadi itu menu-menunya. Setelah ini kita breakdown satu-satu untuk menu-menu yang ada di sistem. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama ya. Jadi sebelum program ini siap digunakan, itu ada 3 langkah yang harus kita siapkan. Jadi kalau 3 langkah itu sudah kita lakukan semua, harusnya program ini 100% sudah siap digunakan. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita harus input master datanya terlebih dahulu. Master data itu yang wajib sih hanya nama item. Kalau nama pelanggan dan supplier sih sebenarnya sambil berjalan pun bisa. Maksudnya pas kita beli namanya belum ada baru kita tambah.
pas kita jual namanya belum ada baru kita tambah. Yang wajib itu barang yang sekarang ready di toko. Ya, jadi kita masuk langkah pertama yaitu input master data daftar item ya, boleh sambil dibuka. Yang ini yang hijau saja boleh. Ini kalau ini belum gimana buat? Ya buat baru saja. Komputer jaringan IP-nya maksudnya IP-nya Localhost saja. Ya langsung buat database saja. tes. Ya, menu master data ya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu input master datanya terlebih dahulu. Nah, untuk input master data sendiri nanti ada dua opsi. Satu persatu lewat program atau juga melalui Excel. Jadi Excelnya juga kita sudah siapkan formatnya, kita tinggal isi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya nih format di list item itu, keuntungannya kita nggak perlu ngetik ulang lagi, tinggal kita copy nama di nama, kode di kode, harga di harga. Oke, kita ke yang manual satu-satu terlebih dahulu. Itu kita bisa akses dari menu master data, daftar item. Nah, di menu ini harusnya nanti akan muncul item-item yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ada kodenya, ada namanya, ada harganya, harusnya akan muncul di sini karena kita baru buat database, otomatis masih kosong. Nah, di sini juga ada yang namanya kata kunci. Kata kunci ini nanti di setiap menu itu ada fungsinya, itu seperti Ctrl F yang di Excel untuk mencari data. Nah, di daftar item ini jika kita ingin membuat item yang di list belum ada, itu di bagian bawah sini ada beberapa pilihan. Kita bisa bikin item baru, edit data yang sudah ada. Jadi misalnya namanya salah, itu bisa kita edit atau bisa juga kita hapus. Oke, itu sudah bisa masuk. Oke, jadi kita mau coba bikin item barang yang belum ada di list. Jadi saya ulang, itu bisa kita akses dari menu master data, daftar item, lalu bisa kita klik plus item baru. Nah, saat kita input list item baru ini ada beberapa kolom yang masih kosong ya. Jadi kita tinggal isi sesuai dengan barang apa sih yang mau kita input. Nah, contoh saya mau input ini ya. Nah, di sini kan ada kode, ada nama ya. Untuk kode item sendiri, kalau memang barang itu ada barcode-nya, kita bisa gunakan kode barcode ini. Jadi kalau ada alatnya ya tinggal kita scan saja. Seperti ini, nanti angkanya akan muncul. Kemudian nama ya kita tinggal ketik nama barangnya apa sih. Misalnya aqua gelas, boleh langsung dicoba nggak apa-apa. Item apa saja. Nyambungnya ke sini. Oh iya, lupa. Atau kodenya sembarang aja. Oh iya, nanti golokin. Ya, apa aja ini buat ngetes ya. Itemnya nama barang misalkan dapat juga. Ya boleh. Nah, ini untuk kode sendiri nanti kan nggak semua produk ada barcode-nya. Pasti ada, apalagi yang homemade ya, mungkin pasti nggak ada barcode-nya. Nah, untuk item-item yang seperti itu kita bisa bikin kode sendiri. Kode sendiri itu bebas, boleh angka, boleh huruf, kombinasi, panjang pendeknya juga terserah kita yang input. Cuma yang perlu diperhatikan satu barang satu kode. Karena memang kalau kita sudah buat kode, kita ulang kode itu untuk item lain, itu nanti menolak. Jadi pas kita simpan dia nggak mau, karena satu barang satu kode. Kalau nama sih mirip atau sama pun masih bisa di save, yang penting kodenya itu betul. Selanjutnya di bagian bawah untuk nama sendiri nanti bisa dilengkap selengkap mungkin ya. Misalnya biasanya kan ada ukuran, ada warna, ada rasa, itu bisa kita lengkapi di situ karena nanti nama itu yang nanti muncul di stroke. Ya, nanti jelas apa sih customer yang beli itu, terutama untuk barang-barang yang ada variannya, misalnya aqua 600 ml, aqua yang tanggung, itu bisa kita bedakan di namanya. Selanjutnya ada pilihan jenis dan merek. Nah, jenis dan merek itu fungsinya sebenarnya untuk pengelompokan. Nah, misalnya di sini kalau kita klik panah kecil yang di sistem itu ada pilihan bawaan ya, ada alat, ATK, makanan, minuman, dan obat. Kalau sudah ada kita bisa pilih. Kalau belum ada, kita bisa tambah dengan cara klik tambah yang sampingnya. Nanti di sini kita tinggal bikin baru di bagian bawah yang masih kosong atau edit yang tidak kita pakai.
atau bisa juga untuk jenis yang kita tidak gunakan bisa dihapus. Betul, jadi kita bisa pilih salah satu jenis yang ada di sistem atau bisa buat baru. Kemudian di sebelah kanannya ada opsi merek. Nah, karena ini opsi, jadi nggak harus diisi. Diisi boleh, nggak diisi pun nggak masalah. Cara bikinnya pun sama, kalau mereknya sudah ada silahkan dipilih, kalau belum ada kita bisa tambah baru. Nah, ini opsional, kalau jenis tadi itu wajib diisi. Nah, ini juga nanti kalaupun misalnya kita buru-buru jenisnya nggak kita isi, pas kita simpan nanti ada warningnya jenisnya belum terisi seperti itu. Jadi nggak harus dihafalin mana yang harus diisi, mana yang enggak. Oke, selanjutnya untuk jenis dan merek tadi sebenarnya kita bisa kelola sendiri ya, jenis mereknya terserah kita. Namun jenis dan merek ini nanti berpengaruh ke laporan. Semakin detail jenis dan merek, laporannya pun kita bisa semakin detail. Karena nanti jenis dan merek ini bisa kita gunakan di yang pertama laporan master. Jadi laporan stok khusus untuk jenis tertentu. Jadi misalnya kita mau stok opnamnya itu per jenis, itu nanti bisa. Kemudian di laporan penjualan itu juga bisa nanti laporan penjualan khusus untuk jenis minuman. Jadi nanti dia mengelompokkan sendiri, nanti kita bisa tahu minuman ternyata yang paling laku minuman ini. Itu fungsinya seperti itu. Jadi makin detail juga laporan yang kita bisa dapatkan. Oke, selanjutnya ada opsi rak. Karena ini opsi ya berarti diisi boleh, nggak diisi pun nggak masalah. Jadi rak ini ya nanti kita bisa isi rak 1, rak 2 dan seterusnya. Kemudian di bagian bawahnya ada HPP sistemnya itu. Di sistem itu ada FIFO dan LIFO. Jadi kalau FIFO itu kan first in first out ya. Yang artinya kalau kita beli barang, misalnya ada kenaikan harga di harga modalnya, itu harga modal yang lama akan dihabiskan terlebih dahulu untuk menghitung keuntungannya. Kalau harga jual sih dia mengikuti harga jual terbaru. Terus seperti itu. Jadi kalau kita punya 10 item dengan model yang berbeda, kita nggak perlu pusing mana yang lama mana yang baru, si sistem akan mengeluarkan yang lama terlebih dahulu. Selanjutnya ada opsi pajak include. Pajak include itu kalau memang nanti harga barang ini sudah termasuk pajak, kita bisa isi misalnya 10%. Ada opsi keterangan. Kalau belum berarti kosongkan saja. Kemudian keterangan ya bisa kita isi keterangan apa saja dan ini tidak muncul di laporan manapun. Jadi ini hanya untuk notes tambahan untuk item ini. Ya, silakan. Pajak include nih kan? Ya. Nah, nanti saat penjualan itu, saat kita nanti ngejualin ke si orangnya ini, Ya. customer kita narikin pajak apa enggak di pas barangnya ini? Seandainya nih barangnya ini enggak include pajak nih, Ya. kita narik orangnya. Itu biasanya sih tergantung ininya sih, ketentuan di masing-masing toko. Ada yang belinya include tapi jualnya exclude. Itu nanti berarti perlu di apa namanya? Kan itu kan berpengaruh ke laporan pajak ya. Betul. Itu exclude apa include. Dan itu nanti bisa kita sesuaikan. Misalnya pembeliannya include, jualnya exclude bisa. Tapi kalau tadi harga termasuk pajak itu jangan lupa di pajak include ini kita masukkan 10%. Atau nanti pas input pembelian pun di input di sana bisa. Oke, selanjutnya tadi keterangan itu opsional, kita bisa isi atau tidak. Di bagian bawahnya ada status jual ya. Di situ ada pilihannya masih dijual atau tidak dijual. Jadi item yang sudah masuk ke sistem kemudian sudah masuk ke transaksi jual beli itu tidak bisa dihapus karena di laporannya itu sudah ada. Jadi misalnya sudah berjalan ternyata itemnya discontinue, kita nggak jualan lagi, itu nggak bisa dihapus dan opsinya kita bisa edit lalu set tidak dijual. Jadi walaupun di sistem masih ada, tapi pasti kasir input penjualan dia nggak ikut muncul. Misalnya kita ketik Aqua, dia tidak ikutan muncul kalau kita sudah set tidak dijual atau discontinue. Selanjutnya di bagian bawahnya ada opsi serial. Serial ini khusus untuk barang-barang yang ada nomor serinya. Kalau kita jual handphone, laptop itu kan ada IMEI-nya ya. Jadi pastikan kalau barang-barang umum jangan dicentang, karena kalau kita centang masukin 100 pieces, kita harus masukin satu-satu IMEI atau serial. Oke, itu untuk data umum. Jadi di sebelah kiri itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya saat kita input, ada data umum, ada satuan dan harga jual dan lain-lain. Di data umum itu tadi kita bisa input kode, nama dan jenis. Sama di bagian atas juga tadi ada tipe item ya. Di sistem ini selain ada barang
kita bisa juga jual jasa atau jual barang rakitan yang nantinya misalnya tadi parcel dan lain-lain. Karena kalau kita pilih rakitan, di sebelah kiri akan muncul tambahan kolom, maksudnya barang itu komposisinya barang apa saja, agar nanti pas kita proses bahan yang kita pilih itu akan berkurang stok. Oh gitu. Ya. Berarti nggak bisa ngerakit dari luar ya? Ya harus ada ngerakit barangnya. yang ada di situ Iya ya? betul. Oke, selanjutnya kalau data umum sudah kita isi, kita bisa pindah ke satuan dan harga jual. Ini dikembalikan ke barang lagi. Sebelah kiri ada satuan dan harga jual. Nah di sistem ini ada 4 pilihan harga jual yang bisa kita pakai. Yang pertama itu satu harga. Jadi satu harga itu pengertiannya kita jual ke siapapun, kuantitinya berapapun, harganya segitu. Biasanya paling sering kalau minimarket ya pakainya ini karena nggak ada harga-harga bertingkat. Nah kalau memang seperti itu kita cukup pilih yang satu harga saja. Nah untuk satu harga itu kita tinggal isi satuan dasarnya itu mau jual per apa, per pieces, Nah satuan di sini juga nanti bisa kita isi di satuan dasarnya, boleh diisi di bawahnya. Nah iya. Ya, ya boleh. Kemudian nanti di bagian bawahnya ada harga pokok, di sebelah kanannya ada harga jual. Harga pokok itu modalnya berapa, di sebelah kanan itu harga jualnya mau jual berapa. Jadi kalau satu harga kita isi Harga pokoknya, harga modal ya. betul. Modal 10%. Nah kalau mau menentukan harga jual itu ada dua metode, persentasenya, misalnya kita mau untung berapa persen atau langsung harganya pun bisa. Jadi misalnya kita mau untung 10% ya nanti dia naik 10%, atau kita mau jualnya 13.000 nanti persentasenya yang mengikuti. Jadi kita tinggal pilih mau isi yang tengah persentasenya atau langsung sebelah kanan isi harganya. Karena kalau isi persen kan ada kemungkinan angkanya nggak bulat ya seperti itu. Jadi bisa langsung isi di sebelah kanannya pun bisa. Ya. Oke, jadi di situ di tengahnya akan muncul presentasi kalau kita jual dengan harga segitu. Oke, kemudian sebenarnya ada opsi lain selain satu harga. Mungkin sih untuk sekarang belum dipakai, tapi ke depan bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah pilihan harga jual berdasarkan satuan. Ini biasanya sih orang yang bisa jual eceran, bisa grosir. Contoh aqua yang botol ya. Aqua botol itu bisa jual per dusa, bisa dijual per botolan. Dan kalau memang jual dusnya lebih murah itu kita bisa pakai yang satuan. Tapi kalau kayak di minimarket kayak Alfa itu juga kan kita beli satu dus juga harganya sama saja. Kalau itu sih nggak perlu karena kita tinggal kalikan saja isinya selesai. Tapi kalau beli satu dus lebih murah itu bisa kita pakai yang berdasarkan satuan. Karena kalau kita pilih yang berdasarkan satuan, nanti satu barang itu satuannya bisa lebih dari satu. Ada pieces, ada dus misalnya, kemudian konversinya itu kita isi satu dus itu isinya berapa pieces, agar nanti kalau kita jual dus piecesnya berkurang ataupun sebaliknya, dan nanti kita bisa pilih harga jual per piecesnya berapa, per dusnya berapa. Dan biasanya kalau barang seperti itu kan di dusnya juga ada barcode. Jadi nanti kita tinggal scan jualnya itu yang scan barcode yang di dus atau yang di botol itu, nanti harganya udah kita tentukan dari awal. Selanjutnya ada juga yang berdasarkan level. Kalau berdasarkan level ini nanti berdasarkan level pelanggan, karena nanti saat kita bikin nama customer kita bisa pilih customer itu masuknya level berapa. Jadi misalnya ke depan ada operasi itu kan mungkin ada anggota ya. Kalau anggota beli itu harganya bisa lebih murah. Itu bisa seperti itu. Kita bisa pakai yang berdasarkan level. Jadi kalau berdasarkan level itu pengaplikasiannya yang pertama kita bisa isi satuannya terlebih dahulu. Yang di bawahnya satuan sebelah kiri itu masih kosong kolomnya, sebelah kiri satuan dasar. Nah di situ kita bisa isi. Lalu harga pokok kan kita tinggal isi ya. Modelnya tadi berapa? Misalnya kita isi Dus. Satuannya tadi berapa ya? Berapa tadi? Ya, isi contoh nggak apa-apa. Oh, di satu aja. Iya, contoh aja nggak harus sesuai. Nah, harga pokoknya berapa nanti di bagian harga jual itu ada sampai 4 level.
Maksudnya 4 level itu misalnya kita itu ada 2 harga customer umum sama anggota. Nah, nanti bisa seperti itu, nanti harga jual level 1 misalnya kita gunakan untuk pelanggan umum, harganya misalnya saya contohkan 35. Nah, nanti harga level 2 itu kita gunakan untuk yang anggota, harganya misalnya 34. Karena nanti saat kita bikin nama-nama anggota atau nama customer di sistem, itu kita bisa pilih customer itu masuknya level yang berapa. Jadi beda customer harganya bisa berbeda. Oh iya, siap. Itu seperti itu. Pertama untuk yang katakan anggota anggota spesial. Ya mungkin anggota juga nggak cuma satu ya, ada tingkatan-tingkatannya itu juga bisa. Karena di sini sudah disediakan sampai 4 level. Katakan untuk memberi diskon buat anggota Iya betul. khusus gitu ya. Ya nanti langsung dapat special price saat dia beli. Yang penting nanti pas kasir jualan ya namanya dipilih nama customer itu. Bila perlu nanti bisa dibuatkan ID. Di ID itu ada ID anggotanya yang nanti bisa juga di-scan pakai barcode membernya ya. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti beda customer bisa beda harga. Itu. Dan yang terakhir ada yang berdasarkan jumlah. Kalau berdasarkan jumlah itu kita main quantity, nanti kita bisa setting satu barang. Kalau ada customer beli 1 sampai 10 harganya sekian. Kalau beli 11 sampai 20 harganya sekian. Jadi yang menentukan harga yang muncul itu adalah quantity yang diketik oleh si kasir. Itu seperti itu. Jadi ada 4 pilihan yang kita bisa pilih, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap item itu bisa berbeda karena settingan ini untuk setiap item. Jadi misalnya barang ini satu harga karena semua orang yang beli ya harganya sama, itu bisa disetting juga seperti itu. Ini biasa pakai grosiran. Ya betul, itu nanti bisa dipilih. Selanjutnya kalau sudah kita bisa pindah ke tab yang selanjutnya. Yang biasa kita gunakan adalah yang lain-lain. Kalau potongan sih nggak perlu. Di lain-lain ini ada satu kolom yang namanya stok minimum. Stok minimum ini bukan stok barang, tapi stok pengingat agar barang itu tidak sampai kosong. Minimal kita punya berapa sih untuk barang itu. Jadi kalau sudah di bawah stok itu, si program akan ngasih warning. Jadi kita bisa belanja lagi atau minta untuk pembelian ke supplier lagi. Seperti itu, dan nanti ini bisa kita set sesuai dengan kebutuhan. Mau minimalnya kita punya berapa sih untuk barang yang ini. Kalaupun nggak ada, cukup dikosongkan saja. Oke, selanjutnya ada kolom supplier sama gambar sih opsional ya, jadi boleh dikosongkan. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, di situ nanti ada opsinya mau input barang baru atau selesai ya. Kita pilih selesai dulu saja. Apa itu? Ada yang nggak diisi. Itu kode gagal disimpan. Oh, yang tadi Coba di harganya kemungkinan Apa tuh? di bagian harga. Ya, cari aja. Harga kali ya? Ya, di harga ya. Pilih satu harga saja. Kita coba simpan. Oke. Oke, selesai saja. Nah, kalau sudah selesai, otomatis item yang tadi sudah kita buat akan muncul di list daftar item beserta data stok dan harganya. Stok masih kosong karena memang tadi hanya input data masternya saja ya, tidak termasuk stok karena nanti stok itu diinput di tempat yang terpisah. Nanti kalau mau input satu-satu ya tinggal diulang aja seperti itu, tambah isi simpan, tambah isi simpan sampai selesai. Nanti bisa pakai Excel lebih mudah. Yang penting karena nanti kolom yang di Excel itu sama dengan yang tadi kita input satu-satu, jadi itu harus paham dulu sebelum mengisi kolom yang ada di Excel. Kalau Excel sifatnya upload mah gampang ya, tapi sistem ini yang Bacanya bisa. Itu seperti itu ya. Kemudian untuk item yang sudah kita input, misalnya ada kesalahan, itu bisa kita edit kapanpun asal punya akses untuk edit. Misalnya salah ngetik atau salah ngasih harga, itu bisa kita edit dengan cara klik item yang akan kita edit. Di bagian bawah itu ada edit item ya. Jadi kalau kita klik edit item ya seperti buat baru tapi sudah ada isinya. Jadi misalnya namanya salah atau harganya salah, itu bisa kita perbaiki kemudian disimpan. Kalau udah ditutup saja.
tutupnya ada di pojok kanan atas, kanan bawah. Oke, jadi nanti seperti itu kita tinggal input item-itemnya. Kemudian itu langkah pertama ya, kalau mau input dari program satu persatu.